hari di merah mata hari. Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudari seiman yang terkasih. 100 tahun karya Gereja Katolik di Keuskupan Agung benih telah ditaburkan, kita bersyukur, tetapi belum menjadi pohon di mana burung-burung datang dan bersarang. Tugas pewartaan telah kita terima untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan setiap orang anak-anak. Tapi misi itu masih berlaku. Kita bersyukur atas anugerah yang dipercayakan kepada kita, kepada kita. Kita membaharui iman kita, membaharui keyakinan dan kesadaran akan tugas perutusan kita mewartakan kabar kita. Sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita, marilah pada perayaan agung ini kita mohon ampun atas dosa dan kekurangan kita, agar layak menerima rahmat berlimpah dan merayakan ekaristi. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih karuniamu yang melimpah atas kami umatmu. Engkau telah mengutus para misionaris, sehingga kami dapat mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai Allah kami 100 tahun yang lalu. Semoga dengan perayaan syukur ini, Engkau mendorong kami untuk menjadi alat di tangan kasih-Mu dan membawa damai kepada semua orang. Utuslah Roh Kudus-Mu saat ini, agar hidup dan karya kami berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya, bab 66 ayat 10 sampai dengan ayat 14a. Damai sejahtera kualirkan kepadanya bagaikan sungai. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Agunglah Tuhan Sang Pencipta, agunglah Tuhan Sang Pencipta. Dikau Tuhan, Dikau perkasa di atas segala. Kuasa-Mu luhur atas segala ciptaan, megah menaungi jagat raya. Lirih suara tangisan bayi, ceria tawa anak bercanda, memuji keagungan Tuhan, bermada memuji Tuhan Pencipta. Ciptakan dia anak manusia, hampir setara dengan Bapa. Mahkota mulia diperuntukkan baginya,
yang mengemban kuasa Bapa. Deru ombak pancaran sang surya membungkam musuh serta lawan. Gunung, laut, hutan belantara turut memuliakan nama Tuhan. Karunia Tuhan Sang Pencipta, karunia Tuhan Sang Pencipta. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bab 6 ayat 14 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. Pada tubuhku ada tanda-tanda milik khas Yesus. Saudara-saudara, sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji syukur kami haturkan padamu, ya Tuhan, atas segala kurnia yang kami terima daripadamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah Injilmu, jalamu. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Rekan-rekanku, para uskup, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, para imam, suster dan bruder, serta umat beriman sekalian, dan terkhusus kaum muda Keuskupan Agung Samarinda yang dikasihi Yesus Kristus. Pertama-tama saya minta maaf karena bunga sudah disingkirkan, tapi walaupun sudah disingkirkan mungkin belum terlalu kelihatan juga, tapi mudah-mudahan suaranya boleh didengar. Untuk memaknai perayaan 100 tahun kehadiran Gereja Katolik di wilayah Kalimantan Timur saat ini, maka sejak tahun lalu kita semua sudah mengadakan berbagai kegiatan. Dan pada hari ini kita tiba pada kegiatan puncak, yaitu perayaan Ekaristi Syukur Meriah. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita bersyukur atas karya dan kasih Tuhan kepada umatnya, khususnya atas pertumbuhan benih iman yang ditanam oleh para misionaris Kapusin 100 tahun yang lalu di Kampung Laham. Di sini ada juga uskup-uskup Kapusin, maka saya minta maaf dan sekaligus minta banyak terima kasih kepada mereka yang telah menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, dan kita semua meneruskan karya itu. Benih iman awal itu, walaupun jatuh di antara semak berduri, bahkan jatuh di antara tanah berbatu,
Namun karena berkat dan rahmat Tuhan telah bertumbuh dan berkembang sehingga pada saat ini menjadi sebuah provinsi gerejawi yang terdiri atas 4 keuskupan, baru 4 keuskupan. Kenyataan ini tentu sangat menggembirakan dan sekaligus sangat membesarkan hati kita. Karena ketika para misionaris awal itu mulai berkarya, mereka telah mendapat tantangan dan kesulitan yang luar biasa. Tantangan itu datang baik dari dalam diri mereka sendiri, seperti ketidaksiapan mental untuk menghadapi kebengisan alam Kalimantan yang ganas, khususnya riam-riam ganas di hulu Sungai Mahakam, maupun tantangan yang datangnya dari luar di diri mereka, misalnya berbagai penyakit seperti TBC, disentri, kolera, tifus, malaria, dan berbagai penyakit lainnya. Sehingga ada beberapa dari antara mereka yang meninggal dunia. Yang paling sulit adalah tantangan yang datangnya dari adat istiadat dan kebudayaan setempat, di mana waktu itu mereka masih kuat memegang kepercayaan nenek moyang mereka, memuja berhala dan memuja roh-roh. Padahal ajaran iman yang dibawakan oleh para misionaris itu melarang mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, apa yang harusnya menjadi kabar gembira, kabar yang membebaskan dan menyelamatkan, yang dibawakan oleh para misionaris itu pada awalnya sungguh merupakan kabar yang sangat buruk bagi masyarakat Dayak pada saat itu, sehingga harus dilawan dan dimusnahkan. Apalagi pada masa itu, kebiasaan ngayau atau potong kepala musuh masih belum hilang benar. Maka bagi para raja dan kepala adat yang merasa terusik oleh ajaran dan kehadiran para misionaris itu, menganggap sah-sah saja apabila mereka membunuh orang-orang yang tidak mereka sukai. Tantangan-tantangan seperti itu tentu saja berpengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan psikologis para misionaris. Mereka frustrasi, putus asa. Apalagi sudah ada bukti sejarah beberapa abad sebelumnya bahwa di Kalimantan Tengah, Pastor Ventimiglia telah dibunuh karena usahanya menyebarkan agama Katolik di sana. Maka pernah di suatu saat muncul dalam benak para misionaris itu keinginan untuk meninggalkan saja tugas perutusannya di tanah Dayak Kaltim, karena mereka merasa gagal total. Keadaan mereka saat itu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan keadaan Simon dan teman-temannya dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi. Mereka sudah bekerja keras, namun belum ada hasilnya. Sementara nyawa mereka pun dalam keadaan bahaya pula. Namun, pada saat yang kritis seperti itu, mereka tetap mempunyai harapan dan mempunyai hiburan. Hiburan rohani dan kekuatan yang mereka terima dari Tuhan lewat misa harian, doa brevier,
renungan kitab suci, doa rosario, membaca firman Tuhan dalam kitab suci. Selebihnya, waktu-waktu mereka diisi dengan mulai belajar bahasa dan kebudayaan setempat. Pada saat yang kritis itulah Tuhan Yesus mengilhami mereka. Ia menghibur mereka sebagaimana ia dulu datang menghampiri Simon dan teman-temannya yang sudah bekerja semalam suntuk namun tanpa hasil. Melalui pertemuan dan doa bersama, tiba-tiba mereka menerima pencerahan yang intinya, jika mereka mau mewartakan iman kepada orang Dayak, akal budi orang Dayak itu harus terlebih dahulu dibuka dengan pendidikan membaca dan menulis. Walaupun tidak berketerampilan cukup, namun mereka melihat seberkas terang. Mulailah mereka berburu dan menangkap anak-anak dan disekolahkan. Dan benar, setelah mereka mulai membuka sekolah, maka pintu kepada iman pun mulai terbuka lewat anak-anak sekolah itu. Pantas saja Tuhan Yesus dulu berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, karena anak-anak semacam inilah yang berkenan di hati Bapa-Ku dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan akhirnya, lewat anak-anak, iman pun sampai juga kepada orang tua mereka. Saudara-saudari seiman, khususnya putra-putri Keuskupan Agung Samarinda yang dicintai Tuhan. Kini 100 tahun sudah Gereja Katolik berkarya di wilayah ini. Hasil tangkapan cukup lumayan. Benih yang ditaburkan itu sudah tumbuh menjadi sebuah pohon, walaupun belum sebuah pohon yang besar dan rindang. Sudah ada sebuah provinsi gerejawi yang terdiri dari 4 keuskupan. Atas itu semua kita boleh bersyukur. Sudah ada beberapa imam, biarawan, biarawati, dan di masyarakat pun sudah ada tokoh-tokoh umat, bahkan ada yang sudah menjadi gubernur, bupati, menjadi anggota DPR, dan sebagainya. Namun hari ini, seperti yang kita dengar sendiri, firman Tuhan masih menantang kita. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Inilah sebuah tantangan baru, tetapi juga tantangan lama dan terus-menerus menjadi baru, khususnya bagi kita semua dan terkhusus lagi bagi generasi muda Katolik periode awal 100 tahun yang kedua saat ini. Para misionaris awal 100 tahun yang lalu semuanya berasal dari luar negeri. Mereka sudah menyelesaikan tugas perutusan mereka dengan meletakkan dasar bangunan yang sangat kokoh bagi gereja Katolik yang kudus di wilayah ini. Dan giliran kitalah kini yang notabene adalah anak-anak bangsa sendiri harus membangun di atasnya. Mustahil kita kalah oleh para pendahulu kita itu. Mereka cuma menggunakan sarana dan prasarana yang masih sangat sederhana. Berdayung, bergalak, padahal kita sekarang sudah lebih modern.
Menurut Santo Paulus, dasar kokoh yang sudah mereka letakkan itu tidak lain adalah Kristus sendiri, yaitu Kristus yang tidak pernah berubah, karena dialah Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan untuk masa yang akan datang. Maka di atas dasar Kristus yang abadi itulah kita harus meletakkan bangunan kita untuk periode 100 tahun yang kedua ini. Di atas Kristus yang sama inilah kita akan mendirikan bangunan yang indah. Bangunan yang indah, kerajaan Allah sendiri, yang bercirikan persekutuan, persaudaraan sejati, dan cinta kasih, baik ad intra ke dalam maupun ad extra keluar. Keluar, yaitu bersama-sama dengan semua unsur yang ada di tempat ini. Agama, pemerintah, anggota masyarakat. Sedangkan ke dalam adalah memperkuat iman, persatuan, dan persekutuan umat sendiri. Saudara-saudariku, putra-putri Keuskupan Agung Samarinda yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah cita-cita mulia, namun sangat berat. Tetapi saya yakin inilah keinginan dan tantangan Tuhan yang disampaikannya kepada putra-putri Keuskupan Agung Samarinda hari ini lewat firman-Nya dalam Injil yang baru kita dengar tadi. Tuhan minta supaya kita berani lebih ke tengah dan menebarkan jala kita untuk mendapatkan tangkapan yang lebih banyak lagi. Bukan menjala pada malam hari, tetapi menjala di siang bolong, di mana ada banyak orang-orang yang membuat keributan, ada banyak hal-hal yang menyebabkan kerajaan Allah tidak bisa berkembang, ada banyak persaingan. Karena itu, menurut perhitungan manusia, hal itu mustahil. Tetapi apabila kita seperti Simon dan teman-temannya tadi melaksanakan kehendak Tuhan bersama dan dengan Tuhan sendiri, saya ulangi sekali lagi, melaksanakan kehendak Tuhan bersama dan dengan Tuhan sendiri, maka tentu akan berhasil. Dan kita juga harus berani berkata kepada Tuhan seperti Simon, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Demikian pula kita semua harus berani berkata, karena Engkau Tuhan yang menyuruh kami membangun kerajaan-Mu di wilayah Keuskupan Agung Samarinda ini saat ini, maka kami akan melaksanakannya juga. Tentu kita tidak lupa membangun karyanya sambil berdoa. Berdoa sambil bekerja. Bekerja sambil berdoa. Adveniat regnum tuum, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Selamat merayakan 100 tahun berkaryanya Gereja Katolik di Keuskupan Agung Samarinda ini. Tuhan Yesus memberkati kita, Bunda Maria Penolong Abadi melindungi kita, Roh Kudus membimbing kita, dan Bapa Surgawi menunggu kita di pintu surganya yang abadi. Amin. Saudara-saudari seiman, bangkitlah berdiri, membaharui dan menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus telah mengutus para muridnya untuk menyampaikan warta gembira keselamatan kepada segala bangsa. Dan karena hasil buah pewartaan mereka, kini kita menjadi anak-anak Allah. Marilah sebagai anak-anaknya kita memohon dan berdoa kepada Allah Bapa kita di surga. Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, dampingilah gerejamu pada masa sekarang ini, agar menjadi daya dorong yang mempersatukan dan merukunkan semesta alam. Berkatilah gerejamu dan segala karyanya, sehingga nyatalah kerajaanmu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bagi pemimpin gereja dan pemimpin umat Allah, ya Bapa, berkatilah Bapak Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin gereja, agar mereka sungguh-sungguh mengusahakan kebaikan bagi sesama. Berilah mereka semangat misioner untuk mewartakan Kristus tanpa henti dimanapun mereka berada. Semoga usaha mereka dapat menghasilkan buah pertobatan yang berlimpah-limpah. Bagi para misionaris awal dan mereka yang melanjutkan karya keselamatan, ya Bapa, para misionaris awal telah menyebarkan benih sabdamu di tengah-tengah kami, dan usaha mereka diteruskan oleh generasi berikutnya. Pandanglah dengan rela usaha yang telah mereka lakukan, agar dapat berkembang dengan subur, sehingga semakin banyak orang bertobat kepadamu. Terimalah arwah para misionaris yang telah berpulang ke hadapanmu. Semoga mereka dapat menikmati kebahagiaan surgawi sambil memandang kemuliaan-Mu. Kami mohon padamu, bagi umat Allah. Ya Bapa,
dan terang Roh Kudus, sehingga mereka pun dapat menjadi penjala manusia, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Jauhkanlah umat-Mu dari perpecahan, dan berilah mereka damai-Mu bersama. Bagi para penderma, Ya Bapa, Engkau telah menggerakkan hati banyak orang untuk menyumbangkan hasil kerja mereka, pikiran dan tenaga, waktu dan kesempatan mereka demi perkembangan gereja-Mu. Berkatilah hidup dan keluarga mereka, agar mereka dapat mengabdi Engkau dengan gembira. Semoga apapun yang telah mereka sumbangkan, Kau ganti berlipat ganda. Dan semoga para penerma gereja yang telah meninggal dunia dapat menikmati kebahagiaan surgawi bersama-Mu karena amal kasih mereka di dunia ini. Kami mohon padamu, Bapa, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, Engkau mengenal hati setiap orang. Engkau tahu apa yang kami perlukan untuk menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa yang kami haturkan ke hadapan-Mu, yang semuanya kami sampaikan dalam nama dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapa pemilik segala sesuatu. Engkaulah yang memiliki jalannya sejarah bangsa-bangsa dan jalan hidup kami. Bersama persembahan gerejamu ini, kami mempersembahkan kehadiratmu, pengorbanan para misionaris kami, para penderma gereja, niat baik dan usaha kami umat pilihanmu, dan masa depan gereja di Kalimantan ini. Terimalah dan berkatilah korban persembahan ini, dan semoga berkenan kepadamu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, kami bersyukur dan memuliakan Dikau. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Sebelum awal zaman dan benar, dan akan tetap ada selamanya. Engkau bersemayam dalam cahaya yang tertampiri. Hanya Engkaulah yang baik, sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu. Engkau melimpahkan berkat-Mu dan membahagiakan segala makhluk dengan terang cahaya-Mu. Di hadapan-Mu para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, siang malam berbakti kepadamu, dan sambil memandang wajah-Mu yang mulia, tak henti-hentinya memuliakan Dikau. Bersama mereka dan atas nama ciptaan di bawah langit, kami pun melambungkan pujian bagi nama-Mu, dan dengan sukacita bernyanyi. Kami memuji Engkau, ya Bapa yang kudus, sebab agunglah Engkau, dan segala karya-Mu Engkau laksanakan
dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Engkau menciptakan manusia seturut citramu dan menyerahkan kepadanya tugas untuk memelihara alam semesta, supaya ia berkuasa atas segala ciptaan dan berbakti kepadamu, pencipta alam semesta. Meskipun manusia kehilangan persahabatan dengan Engkau karena tidak setia, ia tidak Engkau biarkan merana di bawah kuasa maut. Dengan penuh kasih sayang, Engkau menolong semua orang untuk mencari dan menemukan Engkau kembali. Begitu pula berulang-ulang Engkau mengundang mereka untuk mengikat perjanjian, dan dengan perantaraan para nabi Engkau mengajar mereka untuk mengharapkan keselamatan. Ya Bapa yang kudus, demikian besar kasih-Mu terhadap dunia, sehingga ketika sudah genaplah waktu penantian, Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal menjadi juru selamat kami. Ia menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan hidup sama seperti kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia mewartakan kabar sukacita, keselamatan bagi kaum miskin, pembebasan bagi para tawanan, dan penghiburan bagi yang berduka. Guna menggenapi rencana penyelamatanmu, ia menyerahkan hidupnya. Namun dengan bangkit dari alam maut, ia memusnahkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Dan agar kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri, melainkan bagi Dia yang wafat dan bangkit bagi kami. Ia mengutus Roh Kudus dari-Mu sebagai anugerah pertama bagi kaum beriman. Roh Kudus itu menyempurnakan karya Putra-Mu dan menyelesaikannya yang tebusannya di bumi. Dari sebab itu ya memohon ya Bapa, semoga Roh Kudus itu menguduskan persembahan ini, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri agung ini, yang diwariskan kepada kami sebagai perjanjian abadi. Ya Bapa yang kudus, Putra-Mu senantiasa mencintai murid-muridnya di dunia. Maka tatkala tiba saatnya Engkau muliakan, Ia mencurahkan cinta sehabis-habisnya. Ketika bersantap bersama mereka, Ia mengambil roti, memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula ia mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan iman kita. Karena itu ya Bapa, sambil merayakan kenangan akan penebusan kami, kami mengenangkan Kristus yang telah wafat dan turun ke tempat penantian. Kami mengakui bahwa Ia telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sisi kanan-Mu. Sambil mengharapkan kedatangannya dalam kemuliaan, kami mempersembahkan kepadamu tubuh dan darahnya, kurban yang berkenan padamu, dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Ya Bapa, sudilah memandang kurban ini yang telah Engkau sediakan sendiri bagi gereja-Mu. Perkenankanlah agar semua yang ikut menyantap roti yang satu dan minum dari piala yang sama ini dihimpun oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh. Semoga dalam Kristus mereka menjadi kurban yang hidup sebagai pujian bagi kemuliaan-Mu. Ingatlah ya Bapa akan semua orang, terutama Paus kami Benediktus ke-16, Uskup Agung kami Sului Florentinus, para uskup di seluruh dunia, para imam dan diakon, serta semua yang Engkau panggil untuk melayani umat-Mu, juga akan semua yang ikut dalam kurban persembahan ini, semua yang hadir di sini, seluruh umat-Mu, dan semua yang mencari Engkau dengan tulus hati. Bagi mereka semua, kurban ini kami persembahkan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah berpulang dalam damai Kristus, terutama para misionaris pendahulu di bumi Kalimantan ini, dan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Bapa yang Maha Murah, perkenankanlah kami semua
anak-anakmu mewarisi kebahagiaan surgawi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sanalah bersama dengan segala ciptaan-Mu yang bebas dari kuasa dosa dan maut, kami akan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bebaskanlah kami dari yang jahat, berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, para murid diutus Kristus menjadi penjala manusia dan dibekali pesan agar menyampaikan damai-Nya kepada siapapun yang mereka jumpai. Maka marilah kita mohon damai kepada Kristus agar dapat pula menyampaikannya kepada sesama. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Berilah salam damai Tuhan kepada satu sama lain.
Inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan Yesus Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa kami bersama, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami menjadi penjala manusia dan Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu dengan sabda Putra. Kami mohon, jadikanlah kami orang-orang yang dapat mengenal suaranya dimanapun, serta menjadi saksi-saksi kebenarannya dengan menghayati kasih-Nya dalam hidup kami. Engkau telah memberkati karya misi Gereja Katolik di bumi Kalimantan selama 100 tahun ini. Maka kami mohon dengan rendah hati, kiranya berkat-Mu juga terus turun atas usaha dan karya kami untuk menjalani dan bermisi di tahun-tahun mendatang ini. Tinggalkanlah berkat-Mu untuk kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Yang mulia Bapak Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Uskup Agung Leopoldo Girelli. Yang mulia dan terkasih Bapak Uskup Agung Samarinda, Monsignor Florentinus Sului, para Bapak Uskup, Imam, Biarawan, Biarawati, dan umat Tuhan yang terkasih. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan karena itu juga kami mengambil kehormatan untuk mengatasnamakan seluruh umat Katolik di Indonesia, menyampaikan selamat merayakan 100 tahun karya Gereja Katolik di Kalimantan Timur.
kami turut bergembira atas perkembangan gereja dan misinya, iman dan karya sosialnya di bumi Kalimantan Timur ini sejak 100 tahun. Bersama seluruh umat di Indonesia kita bersyukur, sekaligus kiranya membangun kebaharuan tekad untuk meneruskan, mengembangkan dan menyempurnakan tugas perutusan itu yang telah dipercayakan Tuhan kepada gereja di bumi Kalimantan ini. Kiranya gereja kita di sini menjadi pohon yang besar, yang rindang, tempat umat sendiri dan seluruh masyarakat di wilayah ini dapat bernaung, dapat membangun sarang, dapat merasakan kenyamanan dan kegembiraan sambil menatap ke depan kepada kepenuhan hidup kita. Bersama dengan ucapan selamat dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami mohon agar perkembangan gereja di wilayah Keuskupan Agung ini menjadi berkat dan rahmat, menjadi kegembiraan dan dorongan bagi seluruh gereja di tanah air, menjadi berkat untuk seluruh bangsa dan negara kita, tidak saja untuk Kalimantan Timur atau Pulau Kalimantan ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya asal kita terbuka menerimanya dan dengan murah hati membagikannya dalam pergumulan hidup kita, di dalam gereja sendiri dan dalam kehadirannya di tengah masyarakat dalam seluruh sisi pergumulan dan perjuangannya. Sekali lagi, selamat atas 100 tahun hadirnya gereja Katolik di sini. Ut vivat, crescat, floreat, et fruiscat Ecclesia Catholica in Kalimantan. Sekian dan terima kasih. Yang terkasih Bapak Uskup Agung Samarinda, Monsignor Florentinus Lui, Yang Mulia Monsignor Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Yang Mulia para Bapak Uskup, para imam, para suster dan bruder, tokoh umat dan masyarakat yang saya kasihi, khususnya yang terhormat Bapak Dirigente Bimas Katolik Bapak Antonius, Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Timur Bapak Jurnalis Ngoyo beserta Ibu, unsur-unsur Muspida Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Bupati Kabupaten Kutai Barat Bapak Ismail Thomas, Bapak Wakil Bupati Kutai Barat, unsur-unsur Muspida Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Bapak Ketua DPRD beserta unsur pimpinan DPRD Kutai Barat, serta seluruh umat yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Bapa, pencinta alam semesta yang telah mengirim anaknya sendiri untuk membangun keluarga Allah dalam naungan Roh Kudusnya. Atas nama pribadi dan atas nama Bapak Suci Paus Benedictus XVI, saya mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga Allah di Kalimantan Timur, khususnya di Keuskupan Agung Samarinda. Dan
sekaligus mengajak Anda semua untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan atas kesetiaannya. Hari ini kita merayakan puncak peringatan 100 tahun gereja di Kalimantan Timur di Sendawar. Marilah kita memuliakan Allah dalam sukacita perayaan ini. Tentu saja kita memperingkatinya dengan banyak nyanyian dan tari-tarian yang sangat memancarkan kebudayaan Anda semua. Pastilah kita menggelar pesta meriah sebagai tanda sukacita dari lubuk hati yang terdalam. Tepat sekali kalau kita merayakan sejarah ini bersama dengan semua saudara di daerah Kalimantan Timur, baik rakyat biasa maupun para pemuka masyarakat dan umat. Sebab kita mau mengajak semua orang bergembira mengingat kesetiaan Allah membimbing kita sepanjang sejarah terbentuknya umat beriman di Kalimantan Timur ini. Itulah inti perayaan iman kita. Mengapa? Karena kita memperingati kurun waktu ketika para misionaris dari keluarga kudus meneruskan evangelisasi yang telah dimulai para saudara Kapusin. Perjalanan yang amat sulit dan kondisi daerah yang berat hanya mungkin diatasi oleh para pendahulu kita itu, karena rahmat Allah Bapa yang menyelenggarakan hidup orang berasul. Namun kita boleh bersyukur bahwa mereka telah meniadakan diri untuk menyampaikan kabar baik, melaksanakan evangelisasi di daerah ini. Oleh sebab itu, perayaan kita unjukkan kepada Allah Bapa yang sudi menemani sejarah umat Allah sejak awal mula. Sebab dialah yang mendahului peristiwa datangnya para misionaris pertama ke Kalimantan dengan mengiring sendiri teladannya, yaitu Abraham dengan menempuh perjalanan panjang dari negeri asalnya menuju ke tanah terjanji. Suka duka perjalanan tidak menyurutkan iman Abraham maupun iman para misionaris ke Laham dan kemudian ke daerah Tering. Dalam mengenangkan sejarah panjang para misionaris itu, kita juga ingat bagaimana Allah menaungi perjalanan anak cucu Yakub menjalani masa berat di Mesir, peziarahan panjang menyeberangi Laut Merah, menyusuri gurun siang dan dalam. Melanggarannya selalu ketat dengan umat. Itulah yang selalu digenggam oleh umat terpilih kalau merayakan Paskah. Suasana Paskah yang sama yang juga kerap kita kenangkan apabila kita memperingati sejarah gereja kita. Ternyata perayaan itu sendiri telah menjadi sarana mewartakan kabar gembira, yaitu evangelisasi juga. Melampaui semua itu, Tuhan kita Yesus Kristus telah meminta kita untuk menyelenggarakan pesta peringatan perjalanan iman kita secara khusus. Sebab pada malam
sebelum Ia memenuhi rencana penyematan Bapa. Tuhan Yesus telah mewariskan kepada kita cara untuk memperingati sejarah umat yang ditebusnya. Ia telah mengubah pesta Paskah anak cucu Abraham dengan Paskah baru. Di situ sang korban adalah juga sang imam yang mengajak seluruh murid-muridnya mensyukuri kebersamaan hidup sampai ke puncak penderitaannya sebagai jalan kemuliaan yang membuahkan karunia roh cinta abadi. Demikianlah Tuhan kita telah mengajari kita cara unggul memperingati sejarah keselamatan kita. Jadi, perayaan Ekaristi juga merupakan sakramen pewartaan kabar baik, yaitu evangelisasi sempurna. Bagi kita sekarang, kalau kita memperingati suka duka perjalanan ziarah para pendahulu kita diundang untuk mengenangkannya sebagai orang beriman yang meyakini bagaimana kita dipersatukan dengan seluruh murid Yesus Kristus yang mewartakan kabar baik, yaitu evangelisasi mengenai cara Allah melaksanakan karya penyematannya di tanah air tercinta. Di balik sejarah petualangan perjalanan tersembunyi sejarah bimbingan Allah. Di belakang sejarah suka duka para misionaris tersimpan sejarah terunjungnya di keluarga Allah. Di sepanjang liku-liku terbentuknya Keuskupan Agung Samarinda terhampar cakrawala cinta Allah yang tanpa batas. Di setiap titik sejarah masa silam kita menggalilah sungai rahmat Allah Bapa yang Maha Kasih, menyuburkan Kalimantan Timur yang dicintai Allah, tempat kita diutus mewartakan kabar baik, menjalankan evangelisasi. Setiap kali kita menatap aliran sungai di seluruh wilayah Keuskupan Agung Samarinda, setiap saat kita mengikuti arus sungai yang menyuburkan daerah Kalimantan Timur, kita senantiasa mengalirnya arus rahmat Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai ziarah setiap orang di antara kita dan seluruh keluarga Allah di tengah-tengah kita. Perayaan kita sekarang ini pun merupakan tanda dan sarana pewartaan kabar gembira, ungkapan evangelisasi yang agung. Oleh sebab itu, marilah kita memohon iman yang semakin kuat agar di masa depan, setiap kali Anda mengenangkan ziarah kasih itu dalam perayaan Ekaristi maupun di luarnya, kita senantiasa menyerukan nada syukur yang telah bergema dari abad ke abad, Te Deum Laudamus, yaitu kami memuliakan Dikau, ya Allah. Kami memuliakan Dikau, ya Allah segala ciptaan. Kami memuliakan Dikau, ya Allah para leluhur kami. Kami memuliakan Dikau, ya Allah langit dan bumi. Kami memuliakan Dikau, ya Allah segala binatang di hutan, di sungai, di laut, dan di daratan. Kami memuliakan Dikau, ya Allah yang menciptakan seluruh umat manusia.
Kami memuliakan Dikau, ya Allah, segala keluarga. Terpujilah namamu selama-lamanya. Selamat merayakan pesta 100 tahun gereja di Kalimantan Timur. Jadilah langgak demi langgak gereja Kalimantan Timur. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Tuhan besertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kerahimannya dan melimpahi saudara dengan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Allah terus-menerus memupuk iman saudara dan memberi saudara ketekunan dalam melaksanakan karya-karya kudus dan menjadi alat pewarta di tangan kasih-Nya. Semoga saudara menjadi kaya dalam iman, harapan, dan kasih, dan dapat memanfaatkan hidup di dunia ini untuk berbuat baik, sehingga kelak boleh berbahagia abadi di surga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Agung Syukur Ekaristi 100 tahun karya gereja di Kalimantan sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.